selanjutnya saya serahkan kepada Charles. Oke, terima kasih. Terima kasih. Salam kudus. Salam Terima kasih, Pak Gembala. kudus. Ya, terima kasih. Salam kudus buat kita semua. Kenapa tidak maju saja ya? Agak di sini supaya nanti tulisannya bisa dibaca ya. Oke, terima kasih untuk kita semua. Puji Tuhan. Luar biasa. Oke. Ya, sekali lagi salam kudus. Salam kudus. Salam sehat semua saudara-saudaraku. Puji Tuhan, kembali lagi kita pada siang hari ini menjelang sore dalam acara ibadah minggu kita, dan kita masih dalam program dalam sesi kelas pemuritan jemaat KPJ, dan ini adalah bagian yang ketiga di mana kita masih terus meletakkan dasar fondasi ya daripada iman kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Ini yang sangat penting, sangat luar biasa, supaya ketika nanti kita sudah mau bergerak lebih cepat lagi, memang semua sudah dalam posisi yang pas gitu ya. Sudah sama-sama paham kita mau bergerak kemana ya, mau menjangkau kemana, siapa, dan juga kita akan mengalami hal yang bagaimana dalam kehidupan kita, dalam pengenalan kita akan kasih Kristus Yesus yang luar biasa itu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini kita akan masuk pada topik yang ketiga. Jadi yang pertama kita sudah membahas tentang keselamatan, yang kedua pengudusan, dan hari ini adalah topik pengampunan. Nah, ini sangat menarik ini ya. Saya yakin juga nanti akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, tapi mudah-mudahan nanti ini akan bisa kita diskusikan pokok-pokok poin-poin pentingnya ya, sehingga pengembangannya nanti ke depan kita semakin bergairah untuk mempelajari lagi Alkitab kita, firman Tuhan, sehingga kita terus punya progres dalam pemahaman kita tentang kasih karunia Allah yang besar itu, yang luar biasa. Ya, baik, saya ajak kita untuk berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, di sini kami Tuhan bersujud, bertelut, menyembah-Mu ya Bapa, memuji-Mu ya Tuhan, memuliakan-Mu ya Bapa. Kami berterima kasih Tuhan Yesus untuk pertemuan jemaat Tuhan, jemaat kudus-Mu di GRIKA Berea Bekasi ini. Terus ya Tuhan, dengan semangat yang luar biasa. Ya, kami datang untuk memuliakan-Mu ya Bapa. Kami datang ingin menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran, berdasarkan keyakinan kami, iman kami kepada kasih karunia Tuhan yang sudah kami terima dengan berlimpah. Dan saat ini kami bersama-sama Tuhan Yesus ingin melanjutkan lagi pembelajaran kami agar semua jemaat Tuhan, jemaat kudusnya Tuhan di tempat ini benar-benar dimantapkan pemahaman, pengertian mereka semua dan kami semua, sehingga kami bisa bergerak maju ke depan, menikmati seluruh kasih karunia Allah dan seluruh berkat-Mu yang berlimpah, dan kami bahkan bisa membagikannya kepada banyak orang. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk Bapak Gembala di tempat ini, Bapak Steve, yang terus memberikan kesempatan buat kami untuk bersama-sama duduk, belajar untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Oke. Baik.
hari Minggu kemarin kita sudah membahas tentang pengudusan. Ada yang bisa langsung menyebutkan 3 aspek pengudusan itu dari selain Pak Gembala ya, yang belajar kemarin, ada yang langsung bisa menyebutkan? Ya, yang pertama adalah kalau kita yang pertama Pengurusan secara status. ya secara status. Sedikit review ya Bapak Ibu ya, secara status ya. Dan secara status itulah yang pertama kali kita mengalami jaminan ya kasih karunia Allah yang kekal itu. Ya, dan itu semua semata-mata adalah pekerjaan Tuhan ya, dan tidak ada kita punya andil di situ kecuali hanya menerima saja curahan pengorbanan kasih karunia Allah berdasarkan pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang sudah menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya. Yang kedua adalah pengudusan secara praktis, dan itu adalah sebuah proses dan progres ya yang terus kita yang disebut dengan kerjakanlah keselamatanmu itu ya. Tapi nanti secara khusus kita akan belajar pengertian Filipi 2:12, kerjakanlah keselamatan. Tapi ini berkaitan semua ya kan, seperti mata rantai ya. Jadi kerjakanlah keselamatanmu, bukan kerjakan keselamatan kita secara status ya, tapi secara praktis kita, bagaimana kita menyesuaikan cara hidup kita di dalam Tuhan, tetap di dalam Tuhan ya, amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Tidak ada yang di luar Tuhan ya kan, tetap di dalam Tuhan, tapi dari apa yang sudah kita ada, di mana kita sudah berada, kita tidak akan berjalan di luar daripada keberadaan kita di dalam Kristus Yesus ya, semuanya di situ di dalam Yesus. Nah kemudian, dan itu kita sudah belajar, tujuannya adalah bukan untuk keselamatan, kekudusan praktis itu, tapi untuk apa? Nanti kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus dan kepada kita akan dikaruniakan upah atau mahkota ya, pahala di surga. Dan untuk itu tidak akan sama. Kenapa tidak akan sama? Tergantung kepada apa? Tergantung kepada ketaatan kita sejak kita menjadi percaya. Ya. Nah, yang ketiga adalah pengudusan ya secara final, betul ya. Nah, itu akan otomatis Tuhan Yesus akan datang menyelesaikan semuanya, mengakhiri semua ya keberadaan kita yang sifatnya duniawi sudah tidak ada lagi. Semuanya akan serba surgawi. Tubuh kita akan diubah ya menjadi tubuh yang baru serupa dengan tubuhnya yang mulia. Tidak ada lagi faktor, tidak ada lagi unsur duniawi di situ. Itulah namanya pengudusan akhir. Terakhir sudah. Ya kan, keadaan kita dari dunia ini diubah menjadi keadaan kita yang surgawi. Bapak Ibu Saudara, itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena berarti apa yang dijanjikan Tuhan itu pasti digenapi. Amin. Amin. Ya, jangan bilang janji Tuhan pasti digenapi, tapi suatu saat saya bilang bisa hilang keselamatan. Loh, itu bagaimana? Itu janji apa itu? Itu janji manusia, mungkin seperti itu, ya kan? Karena lalu hari ini saya dipesankan oleh Pak Gembala, Pak Steve, untuk menyampaikan tentang doktrin atau pengajaran salah satu yang paling vital, yang paling fondasional ya di dalam Alkitab dan tentunya di dalam gereja kita juga. Ya, karena apa? Karena kalau gagal saja memahami kebenaran ini, saya yakin pemberitaan Injil pun akan jadi bias. Bias itu maksudnya apa? Menjadi tidak clear, tidak jelas, tidak mantap, tidak kokoh. Ya, jadi karena itu pemahaman terhadap topik ini, yaitu topik pengampunan, saya berharap kita semua benar-benar mengerti dengan baik. Amin. Kenapa? Karena sesudah kita mengerti hal ini, saya yakin ya Tuhan akan pakai kita semuanya melayani. Semuanya. Tidak ada perbedaan. Semua akan dipakai oleh Tuhan untuk melayani. Amin. Ya, melayani dengan benar. Karena banyak juga orang melayani, tapi apakah itu dalam koridor firman Tuhan atau tidak?
Nah, kita mau di dalam koridor firman Tuhan. Jadi saya tulis judulnya di sini adalah kita sekarang berbicara tentang apa? Pengampunan. Iya, pengampunan. Ya, ini sangat penting ya, karena banyak orang yang bingung seputar pengampunan ini, ya, Bapak Ibu sekalian. Sehingga saya juga berharap semua yang mengikuti di live streaming juga, Bapak Ibu sekalian, berbahagialah, bersukacitalah kalau Bapak Ibu terus mengikuti penjelasan tentang pengampunan dalam kaitan terutama dengan kebaikan kasih karunia Allah yang kita terima di dalam Kristus Yesus, ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, karena ini sangat berkaitan dengan pemberitaan Injil, berkaitan dengan keselamatan yang pasti, maka kita akan mengajukan pertanyaan, kemudian kita lihat jawab dengan Alkitab. Amin. Ya. Yang pertama adalah pertanyaan kita yang sederhana adalah, apakah ya Tuhan sudah ya atau sudah memberi ampun kepada manusia? Nah, ini pertanyaan, sudah diberi atau belum? Nah, karena ini mengandung konsekuensi. Kalau Tuhan sudah memberi ampun, berapa banyak diberi ampun? Amin. Berapa kali dia mengampuni? Nah, itu punya konsekuensi logis. Ya. Dan ini sangat penting kita pahami dengan benar. Jadi, apakah Tuhan sudah atau telah memberi ampun kepada kita? Ya. Kalau Tuhan sudah memberikan ampun kepada kita, bagaimana caranya? Ya kan? Apakah itu sifatnya adalah transaksional? Transaksional itu artinya ya pokoknya setiap kali orang berdoa, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni. Kalau enggak dia ngomong begitu, enggak diampuni. Apa begitu? Nah, ini penting ya. Nah, jadi bagaimana caranya Tuhan mengampuni kita? Ya, sarana apa? Dasar apa yang dijadikan oleh Tuhan untuk menyatakan bahwa kita sudah diampuni? Karena apa? Karena kalau kita lihat di dalam masa perjanjian lama, ya, orang-orang percaya di masa perjanjian lama, Abraham, Nuh dan sebagainya, mereka punya sarana untuk mereka mendapatkan pengampunan. Misalnya apa? Mempersembahkan korban domba, ya, korban hewan, korban darah, korban bakaran. Nah, terus pertanyaannya sekarang ini, kenapa kita tidak melakukan itu? Kan begitu ya. Ya. Nah, tapi orang bilang, ya kan Yesus sudah ya sudah gantikan itu. Iya, sudah gantikan itu. Tapi apakah sudah tuntas dengan itu? Kan begitu. Kalau sudah tuntas, kenapa masih banyak orang merasa belum diampuni? Nah, itu apa penyebabnya semuanya? Ya, kita akan lihat. Nah, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita, ya, karena kita nanti akan lebih banyak berdiskusi saya kira ya. Jadi saya akan berikan garis besarnya saja. Kita akan lebih banyak nanti sharing, tukar pikiran, berdiskusi, tanya jawab, ya. Nah, saya mengajak kita untuk melihat saja langsung dari Efesus pasal 1. Ya, Efesus pasal 1. Saya tulis di sini. Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-7. Ya, coba kita lihat di sini. Oke. Ya, Efesus 1 ayatnya yang ke-7. Nah. Ya. Efesus 1 ayat 7. Ya, siapa saja yang menemukan, yang sudah menemukan, langsung boleh dibacakan. Dan kita dengan suara yang jelas supaya kita mendengar semuanya. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sebab di dalam Dia, di dalam siapa? Yesus. Di dalam Yesus. Ya.
Bukan di dalam perbuatan baik kita, tidak. Tidak ada Alkitab mengatakan kita memperoleh pengampunan di dalam amal kita, di dalam perbuatan baik kita. Tidak ada. Di dalam Yesus. Pastikan saudara sudah di dalam Yesus. Dan kapan saudara dan saya di dalam Yesus. Dan dikatakan oleh apa? Oleh darahnya. Di mana? Darahnya di kayu salib. Ya. Jadi darah Yesus bukan tertumpah-tumpah terus setiap hari, setiap tahun, setiap saudara dan saya berharap darahnya tertumpah. Nah, dia darahnya tertumpah satu kali saja. Ya, di atas kayu salib. Sebab di dalam Yesus dan oleh darahnya, catat baik-baik, oleh darahnya, bukan oleh apapun yang lain. Kita memperoleh apa? Kita memperoleh beroleh penebusan. Penebusan apa ini? Yaitu pengampunan segala dosa. Iya. Jadi kalau di dalam terjemahan Alkitab yang berbahasa Indonesia, pengampunan dosa. Seolah-olah hanya sedikit dosa saja. Ya kan? Jadi kalau kita lihat misalnya di terjemahan yang berbahasa Inggris itu bentuk jamak. Yaitu yang menandakan apa? Pengampunan segala dosa. Iya, harus jelas. Ya. Kenapa? Karena saya katakan tadi, justru disinilah pengertian kita tentang kasih karunia Allah yang sebenarnya itu. Apa sih kasih karunia Allah itu? Apa sih pemberian Allah yang diberikan cuma-cuma kepada kita bukan karena usaha kita? Ya. Karena banyak orang yang berusaha bagaimana supaya dosa-dosanya diampuni. Ya kan? Dengan membayar misalnya, dengan menangis misalnya, dan lain sebagainya. Atau dengan apa saja dibuat sebagai tebusan. Tetapi Alkitab mengatakan apa? Di dalam Yesus dan oleh darahnya. Ya, secara tunggal. Ya, oleh darahnya kita beroleh penebusan. Yaitu apa? Pengampunan segala dosa. Jadi kalau saudara ingin tahu apa kasih karunia Allah itu, ya, kasih karunia Allah yang dalam pengampunan ini bukan pribadi Yesus, tidak. Betul, pribadi Yesus itu adalah kasih karunia juga. Tetapi dalam hal untuk pengampunan dosa itu, karyanya yang dimaksud dengan anugerah itu yang perlu diterima oleh setiap orang. Amin. Iya, saudara. Karya penebusan itu pengampunan, tapi mencakup berapa? Ya, nanti akan kita lihat lebih lagi ya. Oke. Sekarang saja kita untuk melihat lagi di di dalam langsung saja kita bertanya di sini. Oke. Jadi aku berikan yang simpel saja. Berapa banyak dosa manusia? Ini manusia ya, singkatnya. Yang telah, bukan yang sedang dan bukan yang akan. Yang telah diampuni oleh Tuhan. Ya. Oke, ini penting. Berapa banyak? Maksudnya adalah apakah sudah semuanya atau masih ada yang belum atau sebagian dosa yang diampuni? Ini problem semua umat beragama di dunia ini. Ya, problemnya di sini. Masalahnya di sini. Dan ini hanya bisa selesai kalau dia mengerti apa arti kasih karunia. Ya. Bapak Ibu, karena selalu dikaitkan kepada perbuatan manusia. Mereka tidak mengaitkan, memfokuskan kepada perbuatan Yesus di atas kayu salib. Dan itu pasti gagal kalau bukan ke situ. Ya. Jadi berapa banyak dosa saudara? Kalau saudara mengatakan sudah diampuni, Tuhan sudah mengampuni saya. Berapa banyak dosamu yang sudah diampuni, yang sudah ditebus? Sebagian apa sudah seluruhnya, udah tuntas apa belum? Dan itu menyangkut apa? Damai sejahtera kita. Amin? Amin. Iya. Orang yang merasa belum diampuni pasti merasa terdakwa, terhukum, tertuduh. Iya kan? Ya, saudara. Kalau saudara merasa terhutang terus, apa bisa tenang? Tidak bisa.
Kalaupun bisa tenang, mungkin dipaksakan dengan perasaan atau apalah, misalnya dengan mental, mengubah mental dan sebagainya. Tapi itu bukan kebenaran, ya kan, saudara? Kebenaran adalah apa yang kita percayai dari yang nyata-nyata, dari kebenaran yang ada di dalam Kristus Yesus dari firman. Oke, nah untuk hal ini kita akan lihat di dalam Kolose, ya, Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-13 dan 14. Ya. Jadi pertanyaan kita adalah, sasarannya adalah mencakup berapa banyak dosa kita yang sudah diampuni Tuhan. Ya. Masih ada tersisa apa sudah selesai? Nah, itu penting. Oke. Kolose pasal 2 ayat 13 dan 14. Kolose pasal 2 ayat 13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Dia mengampuni. Allah bersama-sama dengan Yesus, kita dihidupkan. Yang tadinya kita adalah mati, ya, mati secara rohani, terpisah dengan Allah, tapi kita dihidupkan. Bagaimana caranya kita dihidupkan, Bapak Ibu Saudara? Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Bukan hanya dosa warisan. Ya, masih banyak orang Kristen berpikir yang diampuni itu hanya dosa warisan saja. Terus dosa perbuatan tidak. Terus siapa lagi yang mau mati menanggung itu? Amin. Ya, ini. Jadi dikatakan sesudah Yesus mengampuni berapa banyak? Segala pelanggaran. Segala. Ya. Pelanggaran siapa yang buat? Kita. Iya, kita manusia. Segala pelanggaran kita itu telah diampuni. Amin. Nah, ini adalah apa? Ini adalah fakta. Tidak peduli seberapa banyak pelanggaran, dosa dan kejahatan di dunia ini, saudara-saudara, itu tidak lebih benar daripada apa yang dikatakan firman Tuhan. Amin. Iya, saudara. Ya kan? Tidak lebih benar apa kenyataan di dunia ini dibanding daripada kenyataan di dalam Alkitab. Makanya iman saudara harus bertumpu kepada apa yang benar di dalam Alkitab. Ya kan? Kalau apa yang terjadi di dunia ini itu berubah-ubah. Itu relatif. Bisa benar, bisa enggak. Karena banyak faktor yang menentukan itu. Tapi kalau ini mutlak, absolut. Amin. Amin. Iya, saudara. Jadi keyakinan saudara terhadap firman Tuhan itu nggak bisa bimbang sedikit pun. Tidak bisa digoyang oleh apapun, oleh iblis, setan, atau apapun. Kenapa? Karena saudara bisa melihat ini hari ini, besok bisa saudara membacanya akan tetap seperti itu. Tidak akan berubah. Amin. Minggu depan, tahun depan, maka seringlah baca apa yang dikatakan firman Tuhan. Maka iman saudara akan melekat dengan firman itu dan tidak akan pernah bisa diragukan oleh apapun, oleh situasi-situasi dunia ini yang tidak menentu. Jadi Alkitab mengatakan, ketika Tuhan Yesus mati disalibkan, saudara, di Bukit Kalvari, ya, Yesus berkata apa? Selesai. Ya, betul. Tetelestai itu apa? Sudah Selesai. selesai. Tapi manusia sekarang bilang belum. Terserah. Saya nggak ikutan. Ya kan? Saya ikut pada firman Tuhan. Itu pilihan. Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan kasih free will pada manusia memilih yang benar atau tidak. Dan kita harus memilih yang benar. Amin. Amin. Itu Bapak Ibu Saudara sebagai satu komunitas di mana kita, ya kan, ingin melayani Tuhan itu dengan benar. Ini bukan dengan apa namanya, bukan dengan meraba-raba atau apa namanya, mencoba-coba. Tidak ada mencoba-coba. Pokoknya ini benaran. Amin. Amin. Ya, jadi Yesus berkata sudah selesai. Manusia mengatakan belum. Saudara, tidak boleh ditentukan oleh apa kata manusia. Saya juga begitu dalam melayani ini. Saya sudah hampir mau 30 tahun melayani.
saya berdoa kepada Tuhan, berikan saya keberanian untuk mempercayai apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Amin. Iya, hidup hanya sekali di dunia ini, saudara. Tidak boleh manusia mengintervensi iman kita. Amin. Iya. Nah, jadi pelanggaran itu Yesus sudah mencapai seluruh pelanggaran kita 2000 tahun yang lalu. Bahkan sebelum kita lahir. Amin. Sebelum kita ada di dunia ini, dia sudah mencapai itu. Dia sudah melihat itu 2000 tahun yang lalu. Bahwa saudara dan saya pasti banyak pelanggaran. Tanpa kecuali. Siapapun dia. Ya. Kita semuanya. Karena Roma pasal 3:10 Paulus mengatakan tidak ada yang benar seorang pun tidak. Ayat 23 dikatakan karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Makanya Efesus 2:8-9 mengatakan apa? Karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Amin. Itu saudara, puji Tuhan. Di sini ini kasih karunia itu. Amin. Ini dia. Jadi walaupun orang mengatakan dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi kalau dia tidak percaya semua dosanya diampuni, itu masih tanda tanya. Saudara, artinya masih perlu dilayani, diberitahu apa sebenarnya yang harus dipercayai supaya benar-benar orang itu mengerti apa arti kasih karunia yang sebenarnya. Pengorbanannya. Amin. Iya. Kenapa? Karena orang mempercayai pengorbanan Kristus mengampuni segala dosa, sudah otomatis orang itu juga mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Tapi sebaliknya, orang yang mengaku percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, belum tentu dia mempercayai semua dosanya diampuni. Benar nggak, Pak Gembala? Benar. Iya. Dari mana kita tahu? Coba aja tanya. Iya kan? Menginjil saja kita. Ya, itu tugas kita semua kan? Amin, saudara. Jadi lihat itu. Siapa yang melakukan pelanggaran kita? Tapi apakah itu sudah dicakup oleh darah Kristus yang tertumpah 2000 tahun yang lalu? Sudah. Itulah kasih karunia pemberian cuma-cuma yang kita terima saat ini. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Oke, kita lihat lagi. Jadi tadi dikatakan berapa banyak dosa yang diampuni oleh Tuhan. Ya. Oke, kita lihat lagi di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Nah, itu. Ya kan? Saudara. 1 Petrus 3:18. Banyak yang sudah hafal mati ayat ini karena sering memperdengarkannya kepada orang lain. Ya, 1 Petrus 3 ayat 18. Boleh? Sebab Ya. juga Kristus telah mati. Itu yang sudah hafal ya? Yang belum hafal dulu. Bagus ya. Oke, lanjut surut ke belakang ya. Untuk menghapus segala dosa, ia yang benar untuk orang-orang yang benar, supaya ia membawa kita kepada Allah, ia yang telah dibunuh sebagai manusia, ya tetapi telah dibangkitkan menurut Roh. Oke, terima kasih ya. Oke, boleh yang membaca langsung dari ayat firman Tuhan. Jadi bergilir aja ke belakang ya. 1 Petrus Iya, benar. 1 Terima ayat kasih. pasal 3 ayat 18. Iya. Sebab juga Kristus telah mati sekali. Berapa kali dia? Kristus Ia mati yang satu benar kali. untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Iya. Yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, Tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. iya, jadi sebab juga Kristus telah mati, memang sudah mati kan? 2000 tahun yang lalu, tapi dia bukan hanya mati, juga bangkit pada hari yang ketiga. Jadi jangan katakan sebab juga Kristus telah mati sekali untuk selama-lamanya. Itu salah penyebutannya. Walaupun kita mengerti maksudnya, tapi bahasanya juga, pembahasannya juga harus benar. Kristus tidak mati sekali untuk selama-lamanya. Kristus mati menghapus dosa sekali untuk selama-lamanya, benar. Ya, tapi Kristusnya bangkit pada hari yang ketiga. Itu ya. Jadi, Bapak Ibu Saudara, jadi kematian Kristuslah yang dijadikan oleh Allah dasar untuk menyatakan bahwa kita sudah diampuni. Ya, lagi kita lihat lagi di dalam
Ibrani 10 ayatnya yang ke-10. Oke. Ya, kita akan kolaborasikan dengan pembelajaran kita beberapa waktu yang lalu ya, supaya bisa dipertukarkan ayat itu untuk saling mendukung satu dengan yang lain untuk tema yang berbeda ini. Oke. Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Kita telah menjadi apa? Kalau kita sudah dikuduskan berarti menjadi apa? Menjadi kudus. Masa kan kita sudah dikuduskan masih tetap berdosa? Jadi apa yang dikuduskan? Ya, kan gitu. Ini semua kan membawa perubahan kepada orang yang merespon kasih karunia itu. Oh, kita telah kudus berapa kali? Satu kali untuk selamanya. Ya, oke, sudah, Bapak Ibu Saudara. Kalau orang berpikir pengudusan itu adalah pada perbuatan saja, nggak bakalan dia bisa mengimani itu. Bahwa kudus sekali untuk selama-lamanya. Karena apa? Faktanya tidak tuh. Iya kan? Ya Bapak Ibu? Faktanya dari mana? Faktanya kehidupan manusia tidak ada yang kudus sekali untuk selama-lamanya. Tapi karena kita sudah belajar tentang pengudusan, ada 3 aspek, mengertilah kita. Berarti Tuhan berbicara di sini menyatakan bahwa posisi kita lah di hadapan Tuhan yang menjadi kudus sekali untuk selama-lamanya. Iya, saudara. Dan itu menjadi sukacita bagi kita. Nah, oke. Jadi berapa banyak dosa manusia yang telah diampuni oleh Tuhan? Semuanya. Ya, kita sudah belajar di bagian yang pertama, pengertian daripada semuanya itu adalah mulai dari mana? Mulai dari Yesus mati sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan. Amin. Sampai bahkan ke belakang juga kan? Sampai kepada Adam, manusia yang pertama. Yesus mengatakan sudah selesai. Ya. Jadi inilah dasar bagi kita untuk mengerti mengapa keselamatan kita itu dijamin. Tidak ada unsur perbuatan kita di situ, Bapak Ibu Saudara. Hanya pekerjaan Kristus yang sudah selesai. Kita sudah diampuni, kita sudah ditebus, dan kita sudah dibenarkan, dan kita sudah diterima apa adanya. Ya. Oke, puji Tuhan. Ya. Nah, jadi di sini sejauh ini kita lihat bahwa pengampunan itu sudah tuntas. Ya, dan itu adalah merupakan kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita. Nah, kita lihat lagi di Roma pasal 6 ayatnya yang ke-10. Oke, Roma pasal 6. Ya. Roma pasal 6 ayatnya yang ke-10. Roma 6 ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Berapa kali? 1 kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Iya, itu kehidupan yang baru, ya. Kehidupan kebangkitannya. Kematiannya adalah kematian terhadap dosa 1 kali untuk Selama-lamanya. diulang-ulang terus. Kenapa Bapak Ibu? Karena Tuhan ingin membebaskan kita dari rasa bersalah kita. Ya kan? Dari rasa berdosa kita yang kita bawa dari Adam yang pertama. Bapak Ibu Saudara? Iya. Iya kan? Nah, kalau tiap hari kita bilang, Tuhan, hapuskanlah dosa saya yang berdosa ini. Nggak ada hasil. Percaya saja. Nggak ada manfaatnya. Ya kan? Karena apa? Ya kalau orang berdosa, statusnya berarti buahnya juga apa? Masa kudus, bagaimana caranya mengambil yang tahir dari yang kotor? Nggak mungkin. Ya kan? Yang kuduslah menghasilkan yang kudus. Benar ya Bapak Ibu Saudara? Oleh karena Yesus kudus, kita menjadi kudus ya. Oleh karena kita dimeteraikan dengan Roh Kudus, makanya kita menjadi orang kudus.
Amin. Nah, tapi saudara-saudaraku ya, begitu banyak orang di dunia ini lebih senang mengatakan bahwa dia adalah orang yang Berdosa. dan iblis senang itu. Ya kan? Iblis senang manusia mengatakan dia berdosa terus walaupun Yesus sudah mati mengampuni segala dosa. Iya, itu berbahaya itu dalam iman iman Kristen, Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Kalau terus orang berdosa sampai kapan? Upah dosa adalah maut. Nah, kapan berakhirnya, Bapak Ibu Saudara? Padahal di titik kita percaya, di titik itu kita sudah diubahkan. Ya, benar saudara? Di titik itu kita sudah diampuni, lunas dibayar, tuntas semuanya, kita dikuduskan, dan kita menjadi manusia baru. Amin. Dan kita berjalan dalam kehidupan manusia baru itu, bukan dalam manusia lama lagi. Ya kan? Dan ini saudaraku yang sangat luar biasa. Mengapa kita harus mengerti pengampunan? Ya kan? Dan banyak ilustrasi yang bisa digambarkan untuk itu. Ya. Jadi saya mengajar beberapa hari yang lalu, ya maksudnya berturut-turut, saya sampaikan kepada orang yang yang belajar itu, ambil contoh ya seperti BPJS, tidak persis sama tapi ada jaminan kesehatan ya. Dan saya sudah pernah mengalami, saya sakit, Bapak Ibu Saudara, benar-benar saya tidak bayar ke rumah sakit. Tapi sebenarnya bukan tidak dibayar, pemerintah yang bayar. Ya kan? Benar nggak saudara? Bukan gratis, bayar juga. Tapi ada yang membayarkan. Tapi bukan saya, ada pihak yang membayarkan. Tapi manfaatnya buat saya dan gratis. Benar-benar gratis, nggak bayar saya. Ya kan? Nah sama seperti itu. Ini bukan murahan, saudara-saudara. Tidak. Ini bukan murahan, ini mahal. Dengan darah Kristus yang suci dan yang kudus. Nyawa daripada Tuhan itu sendiri dikorbankan. Supaya nyawa kita dibebaskan. Supaya jiwa kita dibebaskan. Amin. Dia yang bayar, bukan tidak bayar, saudara. Oh, gampang sekali kata orang, ya kan? Wah, kalau begitu, wah, itu gampang sekali. Bukan gampang, naik ke atas kayu salib itu memang gampang. Ya, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita sekarang ini menerima manfaat yang besar itu. Dari apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus itu, kita menerima kuasa. Amin. Kuasa pengampunan. Itu yang sangat luar biasa, saudara. Ya. Sehingga kalau kita lihat nanti, kita pun punya kuasa juga untuk mengampuni orang yang bersalah pada kita kan. Karena kuasa pengampunan dari Tuhan itu bekerja di dalam kita. Amin. Itu kasih karunia. Nah, jadi kita kudus sekali untuk selama-lamanya. Ya. Dia sudah mengampuni kita atas segala dosa kita seluruhnya. Memang kelihatannya kalau melihat kenyataan di dunia ini, ya, Bapak Ibu Saudara, sepertinya itu tidak mungkin kan? Tidak mungkin lah. Karena apa? Begitu banyak dosa yang terjadi di dunia. Kalau misalnya membunuh, masa dia diampuni? Nah, itu lagi. Saudara, kita sudah tahu, sudah lihat contoh yang sangat luar biasa. Paulus adalah orang yang paling banyak juga membunuh orang, tapi dia diampuni. Amin. Sekali untuk selama-lamanya. Itulah kasih karunia Tuhan. Sekali lagi, jangan berpikir apa, wah kalau begitu enak dong kita berbuat dosa. Tidak ada seperti itu, ya, saudara. Ya kan? Yang ada adalah rasa syukur kita yang menjadi melimpah kepada Tuhan, karena kita menerima hasil yang besar yang bukan hasil pekerjaan kita, bukan hasil usaha kita, bukan hasil pengorbanan kita. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena itulah kita akan lihat sekali lagi ya di dalam Efesus pasal 1. Kembali lagi kita lihat Efesus pasal 1. Nah, ya. Kita bertanya, apa jaminan pengampunan itu? Sudah kita terima. Efesus pasal 1 ayatnya yang ke 13, ya 14. Boleh langsung dibacakan.
Sehingga kita memahami kapan sebenarnya seseorang benar-benar menerima pengampunan itu. Secara tuntas, secara keseluruhan. Kapan dia menerimanya? Karena Tuhan Yesus sudah mengerjakan itu berapa lama? 2000 tahun yang lalu, sudah selesai. Tapi kenapa manusia tidak otomatis memperoleh manfaat daripada pengampunan itu? Ya. Ada juga orang, kelompok yang mengajarkan di kekristenan, Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan hanya mengampuni dosa orang tertentu saja. Dosa orang pilihan saja katanya. Ya kan? Tuhan tidak mengampuni benar-benar dosa semua orang. Hanya dosa orang yang percaya saja yang diampuni. Benar atau tidak? Tidak. Sudah. Ya. Tuhan Yesus hanya mengampuni dosa orang percaya. Benar atau tidak pernyataan itu, Bapak Ibu Saudara? Tidak. Apakah Yesus hanya mengampuni dosa orang yang percaya saja? Atau dosa seluruh dunia ini? Seluruh dunia. Tapi kalau ditanya, menerima manfaatkah semuanya? Tidak. Kenapa? Karena hanya yang percaya yang menerima. Amin. Ambil contoh ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu pengajaran seperti yang saya katakan tadi, itu ada beredar di seluruh dunia ini, di mana-mana, kiri kanan depan belakang. Ya kan? Bahwa hanya dosa orang percayalah yang diampuni oleh Tuhan Yesus. Wah, begitu kan? Berarti Tuhan itu tidak adil ya. Ya kan? Kalau hanya dosa orang percaya saja yang diampuni. Tapi Alkitab mengatakan Kristus mati untuk isi dunia ini. Ya kan? Jadi waktu Yesus mati di kayu salib, dia tidak mengatakan aku mati hanya untuk orang yang percaya saja, tidak, untuk semua orang. Tapi kalau yang menerima manfaat keselamatan itu hanya mereka yang Percaya. ya, makanya menyesallah orang yang tidak percaya. Bukan karena banyaknya dosanya. Karena dosanya sudah ditanggungkan kepada Tuhan Yesus kan. Tapi karena dia semata-mata tidak menerima. Makanya penyesalan di penghakiman itu nanti di tata putih itu. Betapa luar biasa penyesalan manusia itu. Ya kan? Karena Tuhan memberikan keselamatan secara cuma-cuma. Tapi dia mengatakan, kami harus mengerjakan ini, kami harus melakukan ini, kami harus berbuat ini dan itu. Tapi Tuhan Yesus mengatakan apa? Enyahlah kamu daripada aku sekalian, kamu pembuat kejahatan. Nah, coba kita lihat di Efesus 1 ayat 13 dan 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Iya. Di dalam Dia, lagi-lagi di mana? Di dalam Di dalam Dia. Ingat saudara dan saya harus terus merenungkan dan menanamkan di dalam hati bahwa posisi kita dalam iman ini berada di dalam Yesus. Itu adalah identitas kita. Amin. Itu identitas kita. Kita bukan di luar Yesus, saya di dalam Yesus. Berarti segala sesuatu yang ada di dalam Yesus berarti milik saya bersama dengan Yesus. Milik kita bersama dengan Yesus. Ya. Makanya keselamatan itu menjadi milik kita. Karena keselamatan itu ada di dalam Yesus. Jadi di dalam Yesus kapan? Ketika dikatakan apa? Karena kamu mendengar firman kebenaran, yaitu apa? Injil keselamatan. Karena mendengar. Amin. Karena iman timbul dari Pendengaran. iya. Bersyukurlah karena kalau kita apa? Masih bagus apa? Pendengaran. Iya Bapak Ibu Saudara, karena itu berarti Tuhan mempermudah untuk kita mengerti keselamatan kan? Jadi keselamatan itu bukan datang tiba-tiba dengan ada orang yang bilang, iya waktu itu saya bertemu dengan sosok berbaju putih, kemudian dia mengatakan kepada saya, jangan khawatir, jangan takut, kamu ikut saya. Disitulah saya pertama kali kenal Yesus. Saya nggak percaya itu. Nggak ada di Alkitab dikatakan begitu. Ya kan, saudara-saudara? Nggak. Keselamatan itu karena mendengar. Itu pun harus jelas apa yang didengarnya. Yaitu apa?
Injil Injil keselamatan. keselamatan. Injil keselamatan. Makanya kenapa kita harus memahami dengan baik apa itu Injil keselamatan. Karena apa? Kalau kita tidak baik mengerti itu, kemungkinan besar orang yang kita layani itu tidak selamat. Itu jelas, saudara-saudara. Iya. Jadi tidaklah cukup orang beragama Kristen hanya mengatakan menerima Yesus, buka hati, undang Yesus masuk hati. Saudara-saudara, pahamilah apa yang membuat orang menjadi berbahagia dengan mendengarkan apa? Injil keselamatan. Amin. Perdengarkan, saudaraku. Ya. Kenapa, saudara-saudaraku? Karena dikatakan ketika apa? Ketika kamu percaya Ketika Roh Kudus. Apa? Ketika kamu percaya. Ketika apa di situ? Ketika berbuat, Ketika ketika kamu menyanyi. percaya. Iya, ketika percaya, saudaraku ini. Ya, maka semua orang harus wajib mencek and recheck apa yang dia percaya. Saya juga, saya cek and recheck apa yang saya percayai. Ya, tahun 93 yang lalu saya cek and recheck yang saya percayai dengan kebenaran ini. Oh iya, baru saya tahu. Ya berarti saya sebelumnya belum benar-benar percaya menurut firman Tuhan. Ya, meskipun saya dari anak kecil sudah tahu Yesus, tahu saja, tapi yang saya percaya itu tidak mencakup kepada Injil keselamatan. Ya kan? Ketika percaya, buktinya adalah langsung apa? Ya, saya tulis di sini langsung, bukan menunggu pencurahan, tidak. Nggak ada di Alkitab. Sekarang ini dikatakan bahwa di zaman kasih karunia ini kita harus menunggu pencurahan Roh Kudus, tidak ada. Ketika percaya, ya, langsung apa? Dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ya, dimeteraikan apa? Roh Kudus. Amin. Inilah kesatuan kita dengan Tuhan yang tidak mungkin bisa dipisahkan. Amin. 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 Makanya Paulus bilang, baik maut, baik iblis, kuasa malaikat, atau apapun yang di udara, di bumi, di bawah bumi, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Itu dia. Amin, saudara. Ya. Berarti hidup ini sangat berarti kan? Sangat indah dijalani. Untuk kita jalani, melayani Tuhan. Ketika percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus, karena kita sudah diampuni dari segala dosa kita. Nggak bisa kita dimeteraikan dengan Roh Kudus dalam posisi di mana kita masih tetap orang berdosa. Nggak mungkin. Karena Roh Kudus tidak mungkin masuk ke dalam diri orang berdosa. Ya kan? Iya. Makanya tubuh kita ini disebut apa? Bait Roh Kudus. Karena sudah dikuduskan lebih dulu oleh Allah. Ya kan? Kita sudah diampuni, kita sudah diterima sebagaimana kita adanya. Dia tidak mengingat lagi akan kesalahan kita. Coba kita lihat apa Ibu Saudara. Ini ya, sudah selesai tadi ya. Ya, ayatnya yang ke-14 dikatakan apa? Dan Roh Kudus itu adalah apa? Jaminan bagian kita. Ya, ada jaminan, amin. Ada jaminan sampai kapan? Sampai kita memperoleh seluruhnya. Sampai pengangkatan. Sampai pengangkatan di awan-awan. Sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ada jaminan meterai Roh Kudus akan membawa kita bersama-sama dengan Dia untuk menerima seluruh janji Tuhan yang sudah dinyatakan kepada kita dan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus dengan sempurna di sini. Jadi kita berjalan di dalam terang apa di dalam kegelapan, Bapak Ibu? Terang. Itu yang dimaksud berjalan dalam terang. Jadi bukan berjalan meraba-raba, ya kan, seolah-olah bahwa kita menjalani kehidupan kita ini, ya kan, ya kita tidak tahu hari esok. Betul, kita tidak tahu hari esok, tapi kita punya pengharapan yang pasti kan? Amin. Makanya kita tetap bersemangat, Tuhan pasti memberkati kita semuanya. Amin. Amin. Ya, jadi ada jaminan. Oke. Kemudian saya mengajak kita untuk melihat lagi di dalam 2 Korintus pasal 5.
Ya. Jadi ini adalah merupakan amanat. Ya. Amanat agung kita. 2 Korintus pasal 5 ayat 19 sampai 21. Amanat agung kita ini, saudara-saudara. Amanat agung kasih karunia namanya. Apa itu? Pasal 5 ayatnya yang ke-19. Saya mengajak kita untuk melihat dari ayatnya yang ke-16. Nah, itu. 16. Sebab itu kami tidak lagi. Ya kan? Itu menilai manusia yang sempurna berdasarkan hukum Taurat. Dia hidup memenuhi hukum Taurat. Makanya tidak ada manusia yang bisa memenuhi, hanya Tuhan Yesus. Itu adalah menilai manusia dengan sempurna. Sekarang apakah kita menilai Yesus dengan kehidupan Yesus di bawah hukum Taurat? Tidak. Saudara-saudara. Coba dilanjut, ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan. Belum baru. selesai tadi ayat 16, Bu. Sebab kami itu Sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. ya. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya. Saudara, ini hal yang baru. Kenapa? Ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amen. Dan semuanya ini dari Ya. Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Terus, Bu. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ya. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dengan dirinya, mendamaikan dunia dengan dirinya, dengan apa? Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ini misi daripada apa? Manusia baru, yaitu pengampunan segala dosa. Saudara. Jadi kalau kita adalah manusia baru, misi kita adalah di dunia ini memberitakan tentang apa? Pengampunan segala dosa. Karena Allah tidak memperhitungkan lagi, dikatakan pelanggaran manusia itu. Dia mengajak manusia di dunia ini semuanya, ya, dengan tidak apa? Tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Kenapa tidak diperhitungkan pelanggarannya? Karena semuanya sudah diperhitungkan kepada anaknya yang tunggal. Jadi itu misi kita, memberitakan itu kepada semua orang, ya. Jadi ketika saudara mengajak orang untuk menerima keselamatan, saudara jangan mempersoalkan perbuatannya dulu. Ya, benar saudara? Kasih tahu dia, semua dosamu sudah diampuni oleh Tuhan Yesus, percayalah. Amin. Nah, itu yang kita kasih tahu. Ya kan? Kamu harus jadi ini dong, orang yang baik dong. Kamu harus menjadi begini. Kamu jangan begini, jangan begitu, jangan begitu. Balik lagi ke hukum Taurat, saudara dan saya. Ya kan? Kenapa hukum Taurat itu begitu kan? Jangan ini, jangan itu, harus begini, harus begitu. Nah, itu hukum Taurat namanya. Ya kan?
manusia baru sekarang ini, ya, saudara-saudara, punya misi adalah memberitakan pekerjaan Kristus yang sudah selesai. Itu tugas kita. Ya kan? Jadi kita tidak membuat pelayanan kita itu menjadi seperti memperberatkan orang lain, tapi membuat orang lain itu merasakan keringanan damai sejahtera yang ada di dalam Kristus Yesus atas penebusan segala dosa itu. Ya kan, Bapak Ibu Saudara ya? Amin. Jadi kalau gitu, kalau kita memberitakan Injil, itu sesuatu yang sulit bagi orang lain atau menyulitkan orang lain atau mempermudah dia? Mempermudah. Iya, Bapak Ibu Saudara, mempermudah dia untuk mengerti arti kehidupan. Tapi kalau kita bilang, ya kamu harus berhenti ini dong, harus jangan melakukan ini, jangan melakukan. Lama-lama kita ini jadi orang Farisi, ahli Taurat, ya kan? Oh, jadi berarti setuju kita dengan perbuatan yang tidak benar? Tidak setuju. Tuhan pun tidak setuju dengan kesalahan yang kita buat. Tapi dia mengatakan apa? Mari berdamai. Amin. Itu kan yang dilakukan. Berdamai. Aku tidak memperhitungkan lagi pelanggaranmu. Kenapa Tuhan? Karena aku sudah memperhitungkan pelanggaranmu kepada anakku yang tunggal, Yesus Kristus. Dan itu sudah selesai. Terimalah. Ya kan? Amin. Nah, jadi manusia baru ini adalah memberitakan apa? Memberitakan tentang apa? Salib. Ya. Saudara. Gereja-gereja saat ini kebanyakan tidak begitu banyak memberitakan tentang salib, Bapak Ibu Saudara. Kebanyakan gereja saat ini memberitakan tentang berkat-berkat. Saya juga mau, senang juga saya tentang berkat-berkat itu. Mau juga saya. Tapi Bapak Ibu Saudara, ya, saya kasih tahu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah lebih dimuliakan, lebih dipermuliakan ketika kita memberitakan tentang pekerjaan pengorbanan daripada anaknya yang tunggal, lebih dari apapun yang lainnya, semuanya. Itu lebih suka. Tuhan itu kalau bisa dibilang punya selera. Manusia masing-masing punya selera ya. Kalau seleranya itu sudah ketemu bagaimana? Wah, luar biasa ya kan? Semangat. Tuhan juga, Bapa kita di surga, lebih dimuliakan dia, ya, apabila kita lebih banyak bercerita tentang pengorbanan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Karena itu adalah jalan keselamatan bagi semua orang. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kita ini adalah manusia baru, maka kita sudah tahu misi kita, pelayanan kita, sasarannya jelas. Ya. Oke. Nah, saya sampaikan hanya sampai di sini dulu. Nanti kita akan lebih banyak berdiskusi karena saya tahu pasti banyak pertanyaan di sini. Ya kan? Amin. Benar ya, Bapak Ibu ya? Iya kan, udah mulai terasa nih saya, udah belum ngomong tapi sudah terasa gitu. Ada orang yang mau bertanya. Ya, Pak Pondra udah bilang amin, maksudnya. Ayolah, masuklah kita ke sesi tanya jawab. Gitu ya, Pak Pondra ya. Oke, baik. Saya kira itu dulu yang bisa sampaikan karena banyak hal pertanyaan yang bisa timbul dari sini, ya, sehingga kita akan lebih banyak diskusi. Oke? Ya, Tuhan Yesus memberkati. Saya langsung berikan kesempatan untuk kita